jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembah. Karena menurut dia jadi Kristen itu penuh dengan tantangan. Tapi kapan kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku bangga jadi anak Tuhan. Aku tidak akan mundur dari imanku apapun yang terjadi. Aku tetap akan layani Engkau apapun harga yang harus kubayar untuk itu. Dan aku akan tetap setia kepada Engkau walaupun aku harus kehilangan siapapun dan apapun. Haleluya. Kalau saudara setuju bahwa saudara bangga sama Yesus, angkat tangan saudara dua-dua, tutup mata saudara. Katakan, kami bangga. Katakan, Tuhan, aku tidak akan mundur dari imanku. Katakan, Tuhan, aku tidak akan goyah dalam imanku. Kami memuji, kami tinggikan, kami agungkan. Katakan namamu Yesus. Ucapkan dengan hati yang sungguh-sungguh, katakan kami bangga. Amin, amin. Katakan Yesus ini isi hatiku. Kami bahagia menjadi anak-Mu. Amin, haleluya. Kami kepadamu Yesus. Sekali lagi ucapkan dengan bangga, katakan kami bangga. Apapun harga yang harus kubayar untuk itu, walaupun aku harus kehilangan seseorang atau sesuatu, katakan kami tetap bahagia menjadi milik-Mu. Amin, haleluya. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan. Amin, haleluya. Ini ya isi hati kami Tuhan. Kami bangga. Kami bangga. Kami tidak akan goyah. Kami tidak akan berpaling dari Engkau. Amin. Menjadi milik-Mu. Amin, haleluya. Kami memuji, kami menyembah kepadamu Yesus. Kami memuji, kami menyembah kepadamu. Kami memuji, kami menyembah kepadamu. Siapa saudara? Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Malam ini Tuhan, kami mau hampiri tatamu dengan menyatakan isi hati kami bahwa Yesus Engkau harta yang terindah bagi kami. Yesus Engkau harta yang berharga buat kami. Yesus Engkau tetap segala-galanya buat hidup kami. Sebab tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Engkau tetap sumber sukacita kami. Engkau tetap sumber kekuatan kami. Engkau tetap sumber pengharapan kami. Waktu tidak ada lagi yang dapat kami andalkan, Engkau Yesus Kristus Tuhan kami andalkan dalam hidup kami. Dan kami tahu Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Itu sebabnya ajar kami menghargai Engkau ya Allah. Sehingga iman kami tidak goyah hanya karena pangkat. Iman kami tidak goyah hanya karena kedudukan. Iman kami tidak goyah hanya karena kekayaan. Tetapi iman kami berdiri teguh pada satu nama di atas segala nama. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya Bapa kami puji, kami muliakan nama-Mu.
Sebab Engkau berarti buat kami. Kami alami kebaikan-Mu. Kami rasakan hari demi hari kasih sayang-Mu dalam hidup kami. Sungguh Tuhan kami puas dengan anugerah-Mu. Sungguh Tuhan kami bahagia karena kami mengenal Engkau. Sungguh Tuhan kami punya kepastian karena Yesus Allah kami tak akan pernah kecewakan kami. Oh, kami nantikan firman-Mu malam ini. Karena kami tahu langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu tinggal tetap. Dan kami tahu apa yang keluar dari mulutnya Allah tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan kehendak-Mu. Karena itu Bapa, berbicaralah buat masing-masing kami, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Oh, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, sehingga pada malam ini, haleluya, bukan sekedar ibadah rutin biasa yang kami hadiri, tetapi malam hari ini kembali kami berjumpa dengan Yesus lewat roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Silahkan duduk. Ini kenapa dekat benar ini? Silahkan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Senang berjumpa saudara kembali sore ini, malam ini, untuk bagikan berkat lewat firman Tuhan. Haleluya. Nah, kita masih ada dalam topik mengapa, tentang hidup dalam berkat-berkat ekonomi. Dan hari ini kita masih dalam topik mengapa Allah memberkati anak-anaknya. Mengapa Allah memberkati anak-anaknya. Minggu pertama kita sudah bicara tentang apa prinsip-prinsip Alkitab tentang hidup yang diberkati. Minggu kedua kita sudah belajar tentang bagaimana menjadi kaya dan diberkati dalam Tuhan. Lalu yang minggu ketiga, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang mengapa orang Kristen yang seharusnya menjadi sasaran target berkat Allah, tetapi miskin, tidak menerima berkat-berkat Allah. Nah, minggu ini kita bicara mengapa Allah memberkati anak-anaknya, atau apa tujuan Allah berkati anak-anaknya. Nah, minggu depan, minggu terakhir, kita akan belajar tentang bagaimana kita dapat meraih berkat-berkat Allah. Nah, itu sebabnya kalau saudara perhatikan betul setiap pelajaran-pelajaran ini dan saudara lakukan setiap firman Tuhan, bukan hanya dengar khotbah catat, habis itu catatannya saudara nggak tahu saudara taruh di mana, tapi betul-betul saudara praktekkan dalam hidup saudara sehari-hari. Saya percaya janji Allah itu akan kita nikmati dalam hidup kita. Amin saudara. Nah, kan minggu depan adalah minggu terakhir. Di samping minggu depan saya akan berdoa juga buat yang sakit, buat yang berbeban berat. Tetapi minggu depan secara khusus saya juga akan berdoa buat setiap saudara yang punya masalah dengan ekonomi. Khususnya saudara-saudara yang ditipu orang, saudara-saudara yang terlibat dengan berbagai kesulitan keuangan. Minggu depan secara khusus saya akan berdoa buat saudara, karena kita tahu di tempat ini setiap minggu terakhir menjadi Selasa Kebangunan Rohani, di mana saudara akan didoakan langsung dan kita akan percayakan kuasa-kuasa Allah, bahwa janji Allah ya dan amin, dan doa orang benar besar kuasanya. Amin saudara. Dan saya percaya minggu depan akan menjadi minggu berkat Allah yang luar biasa bagi saudara, bagi ibadah di tempat ini, sehingga saudara mengalami berkat-berkat Allah. Nah, buka Alkitab saudara sama-sama. Itulah dunia, tidak ada yang kuat, tapi iman kita dalam Tuhan tetap kuat. Mazmur pasal 107.
Mazmur 127 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Banyak orang tetap bingung membedakan orang yang diberkati dengan orang kaya. Banyak orang tetap menyamakan bahwa orang kaya itu pasti adalah orang yang diberkati. Nah, sekarang kita akan lihat, kan ada banyak orang berkata bahwa kenapa ada banyak orang Kristen hidup sungguh-sungguh, tetapi nggak diberkati. Tetapi sebagian lain saya kenal mungkin sudah berkata, orang yang percaya dukun-dukun, orang yang pergi ke Gunung Kawi, orang yang menyembah berhala-berhala, orang yang menyimpan wanita, orang yang hidupnya nggak beres, tetapi kok bisa jadi kaya? Kelihatannya di sini apa persoalannya? Nah, malam ini sebelum kita lihat apa tujuan Allah memberkati, saya ingin sudah melihat dulu dalam Mazmur 127 ayat firman Tuhan ini jelas membedakan keduanya. Dikatakan demikian, ini yang bicara Salomo. Kita tahu Alkitab bilang emas di zaman Salomo itu tidak lagi berharga. Dikatakan apa? Mazmur 127. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, di sini kita lihat ada dua istilah yang sangat berbeda. Pada ayat yang kedua bagian terakhir dikatakan dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Di sini saya mau jelaskan bahwa orang fasik atau orang dunia ini memperoleh harta. Di sini letak persoalannya, di sini letak perbedaannya. Nah, saya mau saudara taruh perhatian saudara baik-baik sehingga saudara mengerti. Banyak orang pikir, kenapa kok kita udah percaya Tuhan, kok Tuhan nggak berkati? Nanti saya jelaskan buat saudara. Orang dunia kata Alkitab memperoleh, lihat ayat yang ke-127 ayat yang kedua. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Berarti orang dunia, orang fasik itu kata Alkitab memperoleh harta. Memperoleh harta. Dia merebut harta, dia meraih harta. Tapi sekarang orang benar, di sini letak perbedaannya. Orang benar, anak Tuhan, dikatakan apa saudara? Dikatakan apa? Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Orang benar dikatakan apa saudara? Diberikan. Nah, saya lihat di sini letak persoalannya. Orang dunia memperoleh. Tetapi orang benar diberikan. Kalau saudara kembali ke kitab Kejadian, saya mau ini jelas dulu karena ini penting sekali. Ini penting sekali. Ini penting sekali. Ayat Kejadian pasal 3. Nah, nanti kita kembali lihat pada Mazmur 127, tapi kita lihat dulu Kejadian pasal 3. Kejadian 3 ayat yang ke-17. Waktu manusia jatuh dalam dosa, tanah dikutuk. Ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau.
dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Lihat, dalam Kejadian 3 ayat 17, tanah ini dikutuk. Sehingga tidak heran Alkitab berkata, kamu duduk sampai jauh-jauh malam. Itu sebabnya saya senang baca Alkitab. Kenapa saya bilang saya senang baca Alkitab? Setiap kali kita baca Alkitab seperti buku yang baru terbit malam ini, saudara-saudara. Kenapa saya sebut buku yang baru terbit? Saudara harus ingat bahwa Alkitab dicetak, Alkitab awal dihimpunnya itu hampir 2000 tahun yang lalu, 1500 tahun yang lalu sekian. Tetapi Alkitab sudah menubuatkan lebih dari 2000 tahun yang lalu, hampir sekitar 3000 tahun yang lalu, sudah dikatakan kamu duduk sampai jauh-jauh malam. Hanya orang di tahun 1990 sekianlah yang rapat sampai jam 1 malam, yang rapat sampai jam 2 pagi. Tapi Alkitab sudah bilang, Alkitab sudah menubuatkan bahwa pada zaman terakhir akan orang duduk sampai jauh-jauh malam, mendapatkan sesuatu, memperbincangkan sesuatu, tapi tidak bisa menikmati hasilnya. Hasil yang dia nikmati pun kemudian akan menghancurkan hidupnya sendiri. Hasil yang dia nikmati sekalipun akhirnya akan menyusahkan hidupnya sendiri, akan membelenggu hidupnya sendiri. Kenapa? Karena Alkitab sudah berkata, tanah ini dikutuk. Sudah mengerti maksud saya? Sehingga akan memperoleh, dikatakan di sini, dengan susah payah. Tetapi orang benar diberikan. Nah, nanti saya jelaskan. Jangan sudah pikir, oh kalau begitu orang benar tidur-tidur aja, lalu nguap-nguap aja. Tiba-tiba glutuk. Apa tuh? Naik ke atas genteng, ada uang sekarung. Puji Tuhan, terima kasih. No, tidak begitu. Tidak begitu. Orang fasik dikatakan apa? Memperoleh, mendapatkan harta. Atau orang dunia. Orang benar itu diberkati. Jadi kembali kita jawab pertanyaan, tidak semua orang kaya adalah orang yang diberkati. Bisa jadi dia orang kaya, tetapi tidak diberkati. Kenapa? Karena orang yang diberkati, hidupnya akan sukacita, damai sejahtera, seperti yang Alkitab katakan dalam buah-buah Roh Kudus. Sampai di sini dulu, ada beberapa hal saya mau jelaskan di sini. Nah, sekarang persoalannya, perhatikan perbedaan kembali memperoleh dengan diberikan. Nah, sekarang saya jelaskan. Bagaimana orang dunia, saya pakai istilah orang dunia, memperoleh hartanya. Sederhana, mungkin sudah bilang, loh, kalau Tuhan tidak berkati, dia tidak dapat berkat, kan gampang. Kalau dia dapat berkat, pasti karena diberkati, tidak. Dalam alam ini ada dua hal. Ada berkat Allah, ada hukum Allah. Kalau saudara ikut hukum alam, makan teratur, lalu tidur teratur, kerja teratur, pikiran tidak stres, ikuti hukum alam, saudara pun tidak akan sakit. Saudara mengerti maksud saya? Kenapa? Karena saudara ikuti hukum alamnya. Nah, kenapa orang dunia bisa memperoleh harta? Dengar baik, karena dia laksanakan hukum ekonominya. Dia laksanakan hukum alamnya, hukum ekonominya. Sehingga apa? Orang dunia dikatakan yang pertama-tama, dia rajin, dia kerja keras. Kalau perlu sampai korbankan tanggung jawab keluarga, kalau perlu korbankan segala sesuatunya, yang penting dia kerja keras. Dan dia mendapat. Karena apa? Itu hukum alamnya. Kemarin saya sudah sampaikan orang lamban, jangan harap dia dapat apa-apa. Yang kedua, dia menyenangkan. Dia menyenangkan orang lain,
dia menyenangkan bosnya, dia menyenangkan rekannya, sampai kalau perlu, sampai ada istilah yang cukup kasar, menjilat, kompromi dengan dosa. Yang penting dia senangkan. Dia senangkan customer, dia senangkan rekan kerjanya. Seperti saya bilang, kalau perlu sampai menjilat, kalau perlu sampai kompromi, kalau perlu sampai korbankan imannya, kalau perlu Foni berubah jadi Fatimah, saudara-saudara. Pokoknya yang penting dia pikir dia bisa sukses. Bisa sukses dengan cara ini? Bisa. Bisa kaya dengan cara ini? Bisa, saudara. Bisa maju dengan cara ini? Bisa. Karena apa? Karena ini hukum alam. Saudara mengerti maksud saya? Hukum alam. Sebagai contoh, mobil itu kalau diisi bensin, di start, mesti jalan. Betul saudara? Nggak perlu tumpang tangan dalam nama Yesus supaya mobil saya jalan. Kenapa? Hukum alamnya udah bilang begitu. Saudara mengerti? Nah, kalau saudara tidak ikut Tuhan, dengar baik. Kalau saudara tidak ikut Tuhan, lalu tidak ikut cara seperti ini, saudara tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, saudara tidak ikut cara seperti ini, jangan harap saudara bisa berhasil. Jangan harap saudara bisa berhasil. Karena dunianya sedang berjalan seperti itu. Dunianya sedang berjalan seperti itu. Dunianya sedang berjalan seperti itu. Dan di mana-mana ada orang seperti itu. Tapi repotnya. Ada banyak orang yang menyebut dirinya anak Allah. Ada banyak orang yang menyebut dirinya hamba Allah. Ada banyak orang yang menyebut dirinya orang percaya. Tapi tetap lakukan hukum alam ini. Padahal Alkitab sudah bilang tanah terkutuk. Kamu duduk sampai jauh malam, hasilnya pun tidak seberapa, menyenangkan. Yang ketiga, apa yang dia pakai prinsip dunia ini? Kemampuan. Dia memang mampu. Dia memang pintar. Dia memang seorang yang belajar. Dia memang seorang yang menganalisa sesuatu. Sehingga dengan tiga hal ini, dia berhasil. Kemampuan kalau perlu mempergunakan uang, menyogok, dan segala sesuatunya. Rajin menyenangkan kemampuan. Lihat. Orang yang berhasil, yang tidak percaya Tuhan, pasti orangnya rajin dan kerja keras. Pasti orangnya menyenangkan rekan bisnis, bisa membawa suasana, bisa menarik perhatian, bisa memberi kepercayaan buat orang. Orangnya pasti menyenangkan, bisa diandalkan. Dan orangnya pasti punya kemampuan. Bisa menyelesaikan setiap masalah. Dan kalau perlu berani mengeluarkan uang untuk membereskan segala sesuatunya. Ini hukum alamnya. Kalau saudara ikut sebagai orang percaya dengan cara hidup seperti ini, maka dengar baik, tidak ada perbedaan. Saya ingin saudara melihat sebentar dalam Maleakhi. Maleakhi pasal yang ketiga. Nah, ini hal yang sangat penting. Itu sebabnya saya bicara lebih pelan-pelan buat saudara. Lambat-lambat begitu. Sehingga saudara bisa memahami. Karena ada banyak orang Kristen itu bingung. Ada banyak orang Kristen bingung. Dia bilang saya doa. Kok saya nggak lihat pertolongan Tuhan? Lalu dia bingung, tapi kenapa orang dunia percaya dengan guna-guna, percaya dengan magic, lalu hidupnya juga nggak beres, lalu punya wanita simpanan. Sekarang sudah tidak populer lagi istilah will dan pill. Sekarang ada istilah baru, senior dan sensor. Senior itu senang istri orang, dan sensor itu senang suami orang, katanya gitu. Saya tiba di Ambon, lagi ada seminar dan bikin KKR. Pertama seminarnya untuk anak-anak mahasiswa. Anak mahasiswa di sana. Saya tanya sama panitia, targetnya berapa mahasiswa yang hadir? Oh, kita berdoa supaya 1.000 orang hadir. Mahasiswa, saya bilang puji Tuhan. Saya sampai di sana yang hadir 7.000 orang. Ya ampun saudara-saudara. Dan 7.000 orang sound sistemnya untuk 1.000 orang.
Orang masih belum dengar juga. Iya. Lalu selesai saya khotbah ada orang yang bilang begitu. Pendeta, sekarang istilahnya bukan will sama pill lagi. Sudah tidak model lagi itu sekarang. Apa dong sekarang? Sekarang senior dan sensor. Apa itu senior sensor? Senior itu senang istri orang, sensor itu senang suami orang. Ampun saudara-saudara. Yang begituan maju terus gereja ketinggalan. Ampun dah. Lihat, Maliaki 3 ayat 18. Maliaki 3 ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali. Dikatakan apa saudara? Perbedaan, Maliaki 3 ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang-orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Nah, di sini letak persoalannya. Kalau orang percaya juga harus mengorbankan rumah tangganya demi ekonomi. Kalau orang percaya juga harus mengorbankan kesehatannya demi ekonomi. Kalau orang percaya juga akhirnya harus minum obat tidur demi mengejar sesuatu. Akhirnya dia kerja dalam tanda petik terlalu keras, mengalahkan dirinya sendiri. Maka saudaraku, saya beri nama tidak ada perbedaan. Tapi Alkitab jelas berkata akan ada perbedaan. Nah, mungkin sudah bertanya bagaimana orang benar diberikan kekayaan. Yang pertama sudah saya jelaskan. Orang dunia memperoleh kekayaan karena apa? Menjalankan hukum-hukum ekonomi. Betul saudara? Menjalankan, dan itu harus. Orang yang rajin menyenangkan orang lain dan memang memiliki kemampuan, pasti saya garansi 100% dia maju. Masalah dia bahagia atau tidak, masalah dia damai sejahtera atau tidak, masalah rumah tangganya bahagia atau tidak, I don't know. Tapi yang pasti bisnisnya, usahanya, ekonominya pasti maju. Tapi sekarang, bagaimana orang benar diberikan berkat oleh Allah? Bagaimana orang benar diberikan harta kekayaan? Saya catat di sini, orang benar diberikan kekayaan karena hidup, dengar baik, karena hidup menurut hukum-hukum Allah. Dalam kitab Ulangan jelas sekali Musa berkata, kalau kamu melakukan setiap firman yang kuperintahkan bagimu, maka aku akan mengangkat engkau lebih tinggi daripada siapapun. Lihat, karena hidup menurut hukum-hukum Allah. Nah, apa hukum-hukum Allah tentang ekonomi? Jangan sudah bilang, oh kalau gitu saya doa puasa, nanti Tuhan berkati saya. Yang pertama, ini mutlak. Yang pertama, hidup kudus. Saudara lihat perbedaannya, di sini tidak ada. Bagi orang dunia tidak ada istilah hidup kudus. Kalau perlu kompromi, kalau perlu menjilat, kalau perlu lakukan perzinahan, kalau perlu dusta, kalau perlu bohong, kalau perlu sikut kiri, kalau perlu sikut kanan, kalau nggak kuat lagi sikut kiri kanan, tendang orang, saudara-saudara, masih nggak kuat tendang, injek, saudara-saudara. Pokoknya buat apapun terserah. Itu sebabnya dunia ini tidak bisa berjalan sebagaimana adanya lagi. Kalau dunia ini tetap akan dipertahankan, dunia ini kembali akan menjadi hukum riba. Kenapa? Yang kuat akan menekan lebih kuat lagi yang lemah. Tetapi bagaimana Tuhan memberikan berkat hidup kudus, itu yang pertama. Coba saya ingin sudah lihat Ayub sebentar. Ayub. Ayat 1 sampai ayat 3. Saya buka jam tangan dulu lah. Orang bilang kemalaman terus kalau pulang. Iya.
Habis itu jam itu udah ditutup. Sekarang saya lihat di sini. Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz yang bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Nah, ada banyak orang yang bilang, Pak Pendeta saya dagang. Kalau saya jujur, nggak laku-laku. Orang tanya sama saya, Pendeta, saya kalau dagang begitu terlalu jujur nggak laku dong. Nanti orang tanya, modalnya berapa? Ini udah jual modal ini. Lihat, saya tidak bilang, saudara mau jual sesuatu harga 2 juta, saudara bilang, saya ngambilnya di Mangga 2 1,5 juta. Mau nggak tokonya saya kasih tahu namanya? Ini ada nomor teleponnya, ambilnya di situ. Saya juga ngambil di situ. Nah, saya tidak bilang saudara jadi stupid seperti itu, bukan itu maksud saya. Tetapi bukan berarti harus bohong. Amin saudara? Bukan berarti harus bohong. Kalau orang tanya sama saudara modalnya berapa? Bilang sama dia, kamu mau tahu modalnya atau kamu mau beli barangnya? Iya kan? Tapi in nice way. Jangan lagi saudara bilang, mau tahu modal ya kamu ya? Mau sosok tahu ya? Mau sosok tahu ya? Ya repot juga saudara-saudara. Ada banyak orang yang bilang, pendeta saya bisnis. Kalau saya terlalu jujur nggak bisa. No, dengar baik, dengar baik. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Alkitab tidak bilang Ayub ini pendeta. Alkitab tidak bilang Ayub ini seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan seperti Musa, seperti Elia. No, dikatakan ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah apa saudara yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Lihat, dia jujur, dia takut akan Allah, dia menjauhi kejahatan, dia bergerak dalam dunia bisnis, dan Alkitab berkata apa? Dia menjadi orang yang paling kaya di daerah itu. Apa yang membuat itu? Apa yang membuat itu? Lihat, dia tidak pakai hukum ini. 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 Kalau saudara lihat tiap pagi, dia sempat memberikan korban. Dia sempat mempertanyakan keberadaan anak-anaknya. Dia punya waktu, dia punya waktu. Dia nggak kerja keras setengah mati. Dia tidak menjilat orang lain. Dia tidak andalkan kemampuannya sendiri. Tetapi dia dahului semuanya dengan Tuhan. Jadi kalau sudah tanya sama saya, kenapa Ayub kaya, kenapa Ayub diberkati ini? Karena hidup menurut hukum-hukum Allah. Saudara bisa berhasil dengan menjalankan hukum ekonomi. Tetapi saudara juga bisa berhasil berjalan menurut hukum-hukumnya Allah. Amin saudara. Nah saya ingin saudara betul-betul tanamkan ini baik-baik sehingga saudara tahu apa artinya. Jangan sampai saudara pikir saudara laksanakan ini dan saudara pikir saudara diberkati oleh Allah. No. Di sini. Sebab kalau tidak ada perbedaan. Oke. Yang pertama hidup kudus. Yang kedua, dapat dipercaya. Trustworthy. Kenapa kadang-kala Allah tidak memberikan kekayaan kepada seseorang? Di sini ingat bukan diberikan, tetapi mendapat. Tapi di sini ada orang-orang yang tidak diberkati oleh Allah. Kenapa? Karena tidak trustworthy. Tidak bisa dipercaya. Artinya kalau dia diberkati dia jadi sombong saudara-saudara. Kalau dia diberkati dia lupa diri. Dulu waktu dia belum diberkati setianya sama istri. Tapi udah diberkati ya. Punya lagi saudara-saudara. Dulu waktu dia belum diberkati setia betul sama gereja saudara-saudara. Tiap kebaktian dia ada. Tiap ada doa semalam suntuk dia ada. Doa pagi dia ada. Rajin sekali di gereja. Tetapi waktu udah diberkati, males. Pendeta yang perlu saya sekarang. Saudara mengerti maksud saya? Kenapa? Allah nggak bisa berkati orang seperti ini. Kenapa?
Karena berkat bisa menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Berkat bisa menghancurkan rumah tangganya, berkat bisa membuat pelayanannya kacau, berkat bisa membuat dia lupa diri, berkat bisa membuat dia sombong. Nah, orang seperti ini, dia nggak bisa diberkati oleh Allah. Kalaupun Tuhan berkati, secukupnya. Tidak bisa diberkati berlimpah. Kenapa? Karena nggak bisa dipercaya, nggak bisa dipercaya, nggak bisa dipercaya. Kapan Tuhan bisa berkati kita? Menurut hukum-hukum ekonominya Allah. Yang pertama waktu kita hidup kudus. Yang kedua waktu kita bisa dipercaya. Karena ingat, Allah tidak pernah berikan pangkat, kedudukan, kekayaan kepada seseorang kalau Allah tahu bahwa kita akan misuse it. Kita akan pakai untuk maksud yang salah. Yang ketiga sekarang. Apa hukum ekonominya Allah? Bekerja pada porsinya. Apa porsi orang percaya? Yang pertama, Alkitab berkata, apapun yang kamu buat, lakukanlah sama seperti yang kau melakukannya untuk Tuhan. Jadi bekerja pada porsinya artinya yang pertama melayani Allah. Dia menyadari bahwa dengan pekerjaannya dia harus tanyakan sesuatu. Apa yang bisa saya buat? Apa rencana Allah dengan memberikan kepada saya sukses ini? Apa rencana Allah? Apa kehendak Allah di balik berkat yang dipercayakan kepada saya? Di balik kelimpahan yang dipercayakan kepada saya? Di balik kuasa yang diberikan kepada saya? Di balik segala tanggung jawab yang Tuhan berikan buat saya? Sehingga lewat pekerjaan saya, lewat kemampuan saya, lewat sesuatu yang saya dipercayakan Tuhan ini, saya bisa buat sesuatu untuk melebarkan pekerjaan Tuhan. Amin saudara. Sehingga dia tahu, kalau tanda tangannya bisa berlaku untuk izin sebuah gereja, bukan misuse it, tapi karena dia tahu di situ Tuhan tempatkan dia, maka dia berbuat sesuatu dengan itu, melayani Allah. Lalu yang kedua, melayani manusia. Sehingga dia tahu dengan segala kepercayaan yang Tuhan berikan buat dia, dia bisa jadi berkat. Ingat, kita tidak memakai hukum karma, bahwa saya harus menolong orang supaya satu saat saya tertolong. Tetapi kita pakai hukum kasih, di mana kita tahu bagi saya ada Yesus yang menolong saya. Tapi bagi dunia ini ada saya yang diberikan oleh Allah anugerah untuk jadi berkat bagi dunia ini. Amin saudara. Hukum karma bilang, saya menolong supaya saya ditolong. Tapi hukum kasih Allah berkata, bagi saya ada Yesus yang selalu menolong saya. Tapi bagi dunia, ada saya yang Tuhan berkati supaya lewat hidup saya boleh jadi berkat buat banyak orang. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lihat, melayani Allah, melayani manusia, dan tidak lalai dalam tanggung jawab keluarga. Bekerja dalam porsinya artinya kita selalu memakai untuk pelayanan bagi Allah. Kita selalu memakai untuk pelayanan bagi manusia. Dan akhirnya jangan sampai kita cuma melayani manusia. Tetapi akhirnya rumah tangga kita kacau. Ada banyak orang begitu saudara-saudara. Kemana dia pergi, dia menjadi sosok yang paling menarik buat orang lain. Tetapi dia menjadi momok yang sangat menakutkan buat istrinya. Ada banyak orang dia sosok yang menarik buat orang lain. Tapi dia menjadi momok yang sangat menakutkan buat anak-anaknya. Dia menjadi pribadi yang sangat menyenangkan untuk banyak orang. Tapi dia menjadi pribadi yang sangat menjengkelkan buat suaminya. Nah ini persoalannya. Kita bekerja dalam porsinya. Artinya kita melayani Allah, melayani manusia, dan tidak melalaikan tanggung jawab dalam keluarga. Amin, amin saudara. Nah, lalu yang selanjutnya, yang keempat, baru tiga. Yang keempat sekarang, tidak menipu Tuhan. Wah, mungkin saudara bagaimana saya bisa menipu Tuhan? Pertanyaan yang sama pernah ditanyakan oleh bangsa Israel dalam kitab Maleakhi. Dalam Maleakhi pasalnya yang ketiga,
Jadi ingat ya, hukum-hukum berkat Allah. Yang pertama hidup kudus, yang kedua dapat dipercaya, yang ketiga bekerja dalam porsinya, yang keempat tidak menipu Tuhan. Maliaki 3 ayat 8 sampai 9. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mungkin ada banyak orang yang tanya, gimana saya nipu Tuhan? Masa saya bisa nipu Tuhan? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu kena kutuk. Nah, Tuhan bicara tajam sekali, keras sekali. Kamu kena kutuk. Tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dengar baik, dikatakan apa? Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan apa saudara? Mencurahkan. Tadi kembali ke Mazmur 127 dibilang apa saudara? Hah? Mazmur 127 tadi bilang apa? Sama nggak? Mencurahkan, memberikan. Tidak dibilang memperoleh, tapi dibilang mencurahkan. Artinya Allah yang membukakan. Asal apa? Asal kita tidak menipu Tuhan, mengembalikan 1/10 kita. Minggu lalu sudah saya jelaskan buat saudara. Apa yang kita dapat dari 100% ini, berkat Tuhan sebetulnya bagi kita hanya 90%. 10% ini titipan Tuhan dalam tangan kita untuk dikembalikan bagi rumah perbendaharaan Tuhan. Dikembalikan di dalam gereja di mana kita diberkati. Supaya apa? Supaya pekerjaan Tuhan berlangsung terus. Tapi apa yang terjadi? Kita tipu Tuhan, kita ambil itu. Itu sebabnya ada banyak pendeta yang takut sekali khotbah perpuluhan. Takut sekali dia khotbah perpuluhan. Kalau khotbah perpuluhan nunduk-nunduk, saudara-saudara. Saudara-saudara harus bayar perpuluhan, saudara-saudara. Kalau gembala-gembala sidang itu biasanya takut sekali khotbah perpuluhan. Dia undang tamu lalu dia suruh tamu yang khotbah tentang perpuluhan. Tapi bagi saya tidak pernah akan takut. Karena apa? Karena itu uang Tuhan. Itu uang Tuhan. Dan sebelum saudara mengembalikan milik Tuhan, maka Alkitab berkata kamu menipu aku. Dan dengar baik, kadangkala yang nipu sama yang benar lebih galak yang nipu, saudara-saudara. Ya kan? Kalau pendeta mulai khotbah tentang perpuluhan, jemaat bilang apa? Itu pendeta ngomongin duit lagi, duit lagi, duit lagi. Iya. Hati-hati, hati-hati. Kalau suami sedang nggak ada angin, nggak ada hujan, pulang malam begitu jam 1, tiba-tiba marah-marah. Hati-hati, biasanya ada yang dia sembunyiin tuh saudara-saudara. Iya, begitu ya Pak ya? Iya Pak ya? Ada bapak-bapak yang manggut-manggut. Pendeta tahu aja yang gue buat. Iya. Pendeta pengalamannya banyak Pak. Suka konseling kan orang kan? Iya. Suka bilang itu pendeta saya jadi bingung sama suami saya. Saya nggak tahu apa. Tiba-tiba dia pulang pagi marah-marah, terus gitu. Saya akhirnya jadi sedih. Saya coba baik-baikin dia. Lama-lama saya tahu dia punya anak di luar. Yang nipu sama yang benar lebih galak yang nipu, saudara-saudara. Yang benar kan pendeta bilang sesuai dengan Alkitab, dan Alkitab semua setuju bahwa Alkitab benar. Amin saudara. Kecuali Maliaki 3 ayat 10. Semua ayat firman Tuhan benar Pak Pendeta, kecuali Maliaki 3 ayat 10. Saya yang benar dan itu Alkitab salah. Saudara mengerti maksud saya? Iya. Ada banyak penipu-penipu di sini yang mesti bertobat. Amin, saudara. Dan saya tidak takut untuk bilang itu. Saya tidak takut. Biar pendeta saudara kaget. Tiba-tiba bulan depan kok banyak ya di gereja ada yang ngasih perpuluhan. Bagus itu saudara-saudara. Bawa kembali ke gereja saudara masing-masing.
Amin saudara. Itu. Ada banyak orang takut sekali khotbah tentang ini. Tetapi bagi saya itu adalah kebenaran sebab semua bagian firman Tuhan ya dan amin benar dan saya tidak takut untuk menyatakannya. Saya justru takut untuk tidak menyatakannya sebab saya menahan berkat Allah dalam hidup saudara. Amin saudara. 90% itu berkat Allah dan dengar baik ini cukup. Ini cukup. Dan Tuhan akan memberkati kalau kita setia dengan perkara kecil. Amin saudara. Apa yang saudara harus buat, setia dulu. Karena ini kunci keempat. Jangan menipu Tuhan. Jangan menipu Tuhan. Jangan menipu Tuhan. Kalau tidak, saudara harus kembali lakukan hukum alam. Ingat, tadi sudah saya jelaskan, tanah sudah dikutuk. Dan kalau saudara tetap menipu Allah, kembali Alkitab bilang, kamu kena kutuk. Kamu kena kutuk tapi kamu masih menipu aku. Lihat kembali Maleakhi pasal 3. Ayat 9. Kamu telah kena kutuk. Tapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit. Dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku, dengar baik ayat 11, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam ayat 12, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia sebab kamu ini akan menjadi apa saudara? Negeri kesukaan. Siapa yang mau jadi negeri kesukaan? Angkat tangan saudara, amin. Haleluya. Kita mau jadi negeri kesukaan. Amin saudara, lakukan prinsip-prinsip Allah. Yang kelima, menerima kesanggupan dari Allah. Tadi, hukum dunia bilang harus punya kemampuan. Kalau perlu mengandalkan uang sebagai jawaban untuk kemampuan kita. Tetapi sekarang kita menerima kesanggupan dari Allah. Ini bedanya, ini bedanya, ini bedanya. Ada banyak orang kalau dia punya uang, ada banyak orang yang bilang money is power. Punya uang berarti bisa kuasai segala-galanya. Tetapi apa yang Paulus katakan dalam 2 Korintus 3. 2 Korintus 3 ayatnya yang kelima. Dengan diri kami sendiri, 2 Korintus pasal 3 ayat 5. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami dikatakan apa saudara? Adalah pekerjaan Allah. Berarti dia terima kesanggupan dari mana saudara? Dari Allah. Kembali berhubungan dengan poin satu tadi, hidup dalam kekudusan. Nah, kalau saudara ikuti paket tentang mendengar suara Allah, atau saudara mungkin membeli kasetnya tentang mendengar suara Allah, saudara bisa lihat di sana bagaimana Allah berbicara, bagaimana Allah mau tuntun umatnya, bagaimana Allah mau menyatakan jelas apa yang harus kita buat dengan hikmat dari Allah, sehingga kita memiliki kesanggupan, dan dari kesanggupan ini, kita akan lihat berkat-berkat Allah dicurahkan. Amin saudara. Nah, jadi dari sini jelas, sekarang saudara bisa membedakan tentang orang dunia yang memperoleh harta dengan kesanggupannya, dengan kekuatannya, kalau perlu pergi ke Gunung Kawi, kalau pergi tanya Hong Shui-nya, Feng Shui-nya, segala macam kuasa-kuasa gelap, kalau perlu pakai jimat-jimat, tanam ini, tanam itu di sana, pakai susuk ini, pakai cincin ini, digosok, warna, ya segala macam lah.
Dia peroleh kekuatan dengan kesanggupannya sendiri, kemampuan dengan kesanggupannya sendiri. Tapi ini menerima kesanggupan dari Allah. Jelas sekarang dunia memperoleh harta. Sudah saya jelaskan tadi rajin. Yang kedua apa itu? Menyenangkan. Yang ketiga mampu. Tetapi orang percaya bukan memperoleh, tetapi apa? Diberikan. Nah, bagus. Atau dicurahkan. Bagaimana sudah saya jelaskan, hidup kudus, trustworthy, dapat dipercaya, bekerja dalam porsinya melayani Tuhan, manusia, tanggung jawab keluarga, tidak menipu Allah, kembalikan milik Allah, memberi bagi pekerjaan Tuhan dengan betul, lalu menerima kesanggupan dari Allah. Nah, itu hal yang pertama yang saya sudah jelaskan buat saudara. Bahwa ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Sekarang kita masuk bagian kedua. Apa tujuan kekayaan bagi dunia? Nanti kita akan bahas kemudian habis ini tentang tujuan Allah memberkati anak-anaknya. Tujuan kekayaan dunia ini. Tujuan kekayaan dalam dunia ini sebenarnya sederhana. Kalau saudara lihat dalam Lukas pasal 16, saudara lihat ada orang kaya di sini dalam Lukas pasal 16 ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Tujuan kekayaan dunia ini sebetulnya prestise dan ego. Dunia ini dengan segala kekayaannya, kadangkala sebetulnya dia udah cukup. Dia udah cukup. Tapi nggak tahu kenapa dia kejar harta lagi demi prestise. Supaya orang lain punya, dia juga punya. Orang lain bisa, dia juga bisa. Demi apa? Demi prestisenya. Demi apa? Demi egonya. Segala sesuatu dia pakai kekayaan dunia ini hanya untuk menunjukkan kepada dunia bahwa saya mampu. Supaya dia bisa lagi lebih dihormati. Supaya orang bisa takut sama dia. Dan akhirnya dia bisa mendapatkan apa saja yang dia mau. Itu sebabnya orang kaya tanpa Tuhan, Alkitab berkata dia tidak akan masuk kerajaan sorga. Kenapa? Karena yang dia cari adalah prestisenya, yang dia cari adalah egonya, yang dia puaskan adalah dirinya, supaya dia dihormati, supaya semua orang tunduk, semua orang takut sama dia, dan akhirnya dia bisa mendapatkan apa saja yang dia mau tanpa dia sadari bahwa dia dikendalikan oleh roh lain yang bernama hawa nafsu dunia ini, dan itu datangnya dari setan. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah tujuan kekayaan dunia ini. Kalaupun dia tolong orang, dia harap supaya bisa masuk koran. Saudara mengerti maksud saya? Kalaupun dia sumbang gereja, kalau perlu masuk koran, saudara-saudara. Kalaupun dia sumbang tempat ibadah, kalau perlu semua orang tahu. Itu sebabnya di dunia ini, kalau ada pemberian sumbangan, itu biasanya besar-besaran. Betul saudara? Kalau ada pemberian sumbangan, ada acara besar-besaran, wartawan didatengin saudara-saudara. Iya. Tapi prinsip Alkitab bilang apa? Kalau tangan kanan kamu memberi, jangan sampai tangan kiri kamu tahu. Sudah mengerti maksud saya? Ini perbedaannya bahwa dunia mencari prestise dan ego, tetapi orang percaya mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi dia karena datangnya dari dia. Tujuan kekayaan dunia ini
prestise dan ego. That's it. Itulah segala-galanya. Kembali segala sesuatunya kembali pada prestise dan ego. Itu sebabnya hal yang paling mudah membuat orang kaya itu marah ketika prestisenya atau ketika egonya merasa diganggu. Nah, hal ketiga sekarang, hal ketiga. Tujuan Allah memberkati. Kalau saudara sudah merasa, mungkin saudara bukan orang kaya, tapi saudara merasa bahwa segala sesuatu yang saudara miliki, saudara mulai kembali kepada prestise dan ego. Saudara mesti kembali datang pada Tuhan, rendahkan diri. Karena apa? Karena itu berarti hawa nafsu dunia sudah menguasai hidup saudara. Jangan saudara pikir, oh itu cuma orang kaya, oh saya naik bis, gak mungkin hawa nafsu dunia datang, kadang kala. Makanya pernah saya dengar ada istilah gini, itu orang pendeta udah susah sombong lagi. Karena selalu saya bilang, sombong itu dosa yang gak perlu pakai modal saudara-saudara. Iya kan? Kan sekarang apa itu namanya terkenal istilah white collar crime. Apa itu kejahatan kerah putih. White collar crime. Artinya kejahatan-kejahatan yang dibuat oleh orang-orang berdasi. Bukan berarti orang berdasi, orang jahat, bukan itu maksud saya. Sebab saya lagi pakai dasi ini. Tetapi maksud saya kejahatan-kejahatan yang dibuat oleh orang-orang pinter. Dan saya mau beritahu white collar crime itu tidak pernah mencuri ayam saudara-saudara. Tetapi sekalinya dia bongkar bank, dia bongkar triliunan saudara-saudara. Tidak pakai senjata, cuma pakai touch komputer. Pakai apa? Pakai otak. Saudara mengerti mau saya? Itu modalnya besar saudara-saudara. Waktu Yusuf Randi diributkan dengan dia punya permainannya, waktu Edi Tansil diributkan dengan corruptionnya dan segala macam. Itu mesti pakai modal saudara-saudara. Saudara mengerti mau saya? Mesti pakai modal. Karena apa? Karena itu white collar crime. Kejahatan orang-orang kerah putih. Orang-orang yang punya modal. Makanya dulu saya mikir, kenapa ya? Alkitab kok lucu, ajarkan dosa kecil sama dosa besar sama. Curi 500 rupiah sama curi 500 triliun sama. Loh, kalau dosanya sama 500 rupiah sama 500 triliun, mendingan saya curi 500 triliun. Ya kan mungkin sebagian orang bilang begitu, tapi saya mau beritahu, curi 500 rupiah nggak usah pakai modal. Iya kan? Setelah dia mah jadi samping tukang rokok. Liatin. Nah ini bukan kesaksian pribadi, tapi saya mau kasih tahu. Liatin dia melengset. Nggak usah pakai modal. Tapi 500 triliun nggak bisa begitu. Betul? Minimal saudara mesti pakai itu. Apa itu namanya? Brilian. Jangan kluk. Orang mulai percaya sedikit sama saudara. Lalu mesti punya otak sedikit, mesti pandai main komputer, mesti jago ngerti sistem, mesti tahu permainan bank, mesti tahu permainan segala sesuatunya, baru bisa saudara-saudara. Sekarang saudara mengerti maksud saya? Dosanya sama karena apa? Karena itu mentality. Kalau mental kita sudah mental pencuri, waktu kita kecil kita mencuri kecil, waktu kita besar kita mencuri besar, intinya mentality. Tapi kalau mental kita dasarnya iman kepada Tuhan, apapun yang terjadi 500 kali, 500 triliun kah, 500 miliar maksud saya, kita tetap trustworthy, kita tetap bisa dipercaya untuk apapun. Sekarang sedang ngerti mau saya? Lihat, dosa yang gak usah pakai modal itu sombong. Sombong itu gak usah pakai modal saudara-saudara. Menang menghayal sedikit jadi orang sombong. Menang berani nekat jadi orang sombong. Dia cuma dengar kakeknya cerita bahwa dulu waktu zaman Jepang, orang Jepang tuh begini. Dia ketemu temennya, dia bilang, aduh, lu dari mana, lu udah lama gak kelihatan. Gue baru pulang dari Jepang katanya. Loh, saudara ngerti mau saya?
Iya kan? Iya kan? Itu dia. Namanya sebetulnya apa begitu. Tetapi, oh itu. Itu orang sombong itu saudara-saudara. Nggak usah pakai modal. Dan bisa dilakukan kapan saja kalau sombong. Nggak perlu cuaca dan keadaan. Nah, apa tujuan Allah memberkati umatnya? Apa tujuan Allah memberkati umatnya? Lihat, jadi ini bukan hanya dosa orang kaya, bukan hanya kutuk orang kaya, yang membawa dia pada prestise dan ego, tetapi dengar baik, ini kutuk setiap orang yang ada di muka bumi, yang kata Alkitab, dia jatuh dalam dosa dan bekerja. Sehingga apa? Kalau saudara tidak sadari, saudara akan terbawa dalam kesombongan yang sama. Nah, saya berdoa kepada Allah, sehingga saudara mulai buka hati sama Roh Kudus. Kalau saudara jumpai bahwa di dalam diri saudara, prestise dan ego ini keras sekali mengikat saudara, maka saudara mulai selesaikan dengan Roh Kudus dan biarkan Roh Kudus berkati hidup saudara. Lihat, tujuan Allah memberkati umatnya. Yang pertama, agar kita menyadari siapa Allah yang kita sembah. Yang pertama, agar kita menyadari. Allah yang kita sembah. Yap. Buka Alkitab saudara sekarang dalam 2 Korintus pasal 9. Ayat 11-12. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan apa saudara? Syukur kepada Allah oleh karena kami, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Lihat ayat yang ke-11 tadi dikatakan, membangkitkan syukur kepada Allah. Ayat 12 dikatakan, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Agar kita menyadari siapa Allah yang kita sembah, sehingga akhirnya kita akan tahu berterima kasih. Kita tahu berterima kasih. Dari mana kita mendapatkan harta, itu menentukan bagaimana sikap kita terhadap itu. Idris Ardi itu pemain biola. Dan saya percaya, biolanya itu dia sayang betul saudara-saudara. Saya lagi waktu itu ketemu Embong Raharjo, dan lagi ngomong sama dia, aduh, dia punya saksofon banyak sekali. Dan ada yang dia beli berapa, 12 juta atau berapa itu dia beli, dia punya saksofon. Segala macam model saksofon. Dan dia menghormati itu saksofon. Kalau dia kasih saya satu, wah, saya nggak tahu taruh di mana saudara-saudara. Karena apa? Karena kita nggak ngerti tentang itu. Kalau orang itu nelayan, oh dia akan jaga baik-baik dia punya perahu, dia akan jaga baik-baik dia punya jala, dia bersihin dia punya jala baik. Kalau ada yang copot-copot, dia jahit lagi. Kenapa? Karena dia dapat makan dari situ. Saya kemarin naik KKR di Ambon itu, ngomong sama satu orang, dan dia pengusaha mutiara. Dan dia cerita sama saya, oh tentang mutiara kita harus tahu pendeta. Sebab mutiara itu begini dia cerita. Dia dapat makan dari situ, dia dapat berkat dari situ, sehingga dia harus tahu betul tentang itu. Nah saudaraku, kalau kita pikir kita dapat berkat dari dunia ini, seperti saya bilang, kalau perlu kita menjilat, kalau perlu kita kompromi, karena kita pikir harta kita dapatnya dari dunia ini. Tetapi waktu kita tahu bahwa dapatnya dari Allah, amin saudara, kita akan selalu dekat sama dia. Betul saudara? Kalau bos saudara yang kasih gaji sama saudara,
Maka apa yang terjadi? Kalau bos lagi lewat meja saudara begitu, walaupun gak ada kerjaan, he pay my salary. Dia yang bayar gaji saya. Tapi kalau bos pergi, komputer dipasang main kartu. Ya. Pas bos datang lagi, ini 13 M. Bos gini. Bos dunia bisa kita tipu, Bapak di sorga tidak bisa kita tipu. Sudah mengerti maksud saya? Kalau kita tahu kita dapat berkat dari Tuhan, maka sebelum kita mulai bisnis kita, sebelum kita berangkat bekerja, kita akan datang sama Dia dulu dan kita bilang, Tuhan, aku tahu hari ini menjadi hari berkat, karena itu tuntun langkahku dan pimpin aku, jadikan aku berhasil dalam segala perkara. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita nggak akan bilang nggak ada waktu. Amin saudara. Bos saudara yang kasih gaji 5 juta setiap bulan, dia panggil saudara, Budiman, sebentar, nggak bisa bos lagi sibuk. Saya perlu sebentar. Sibuk. Bos bilang, sibuk kamu ya. Mungkin kamu mulai besok kerja di rumah aja deh, supaya jangan sibuk lagi. Iya kan? Iya kan? Tuhan pagi-pagi nungguin kita dan bilang, nah, aku ada di sini untuk berkati kamu. Kita bilang, tunggu, mungkin besok saya datang lagi, sekarang sibuk. Malam-malam Tuhan tungguin kita sebelum tidur, Tuhan bilang, nah, aku mau berkati kamu, maaf ngantuk. Karena apa? Kita nggak tahu bahwa berkat itu datang dari Allah. Tadi sudah saya jelaskan kan, bahwa ada berkat yang datang karena kerja keras, tapi ada berkat yang datang karena kita tahu itu dicurahkan oleh Allah. Kenapa Allah berkati? Kenapa Allah curahkan? Agar kita menyadari siapa Allah yang kita sembah. Amin saudara. Ayub menghadapi masalah, kemudian semua hartanya habis. Istrinya bilang, Ayub, kutuki Allahmu biar kau mati. Dan Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Amin saudara. Saya beri nama dari peristiwa itu. Ayub tahu berterima kasih. Ayub tahu berterima kasih. Amin saudara. Ayub tahu berterima kasih. Anjing herder aja saudara-saudara. Anjing herder. Kalau setiap kali saudara yang kasih makan, saudara kasih makan, saudara kasih makan, dia tidak mungkin gigit saudara. Betul saudara? Saya tidak bilang manusia mirip seperti anjing herder. Bukan itu maksud saya. Tapi ada banyak orang tidak tahu berterima kasih sama Tuhan. Amin, amin, amin saudara. Saya nggak lanjutin, saya nggak ngomong begituan. Saya tahu di hati saudara ada yang senyum-senyum karena iya. Saya nggak ngomong nanti dibilang kok pendeta kasar gitu. Bukan itu maksud saya. Tapi Tuhan berkati kita, Tuhan berkati kita. Bahkan hari Minggu kita nggak sempat gereja, saudara-saudara. Main basket. Kita tidak tahu berterima kasih. Apa tujuan Allah berkati kita? Bukan ego, bukan prestis, tapi kita tahu berterima kasih. Kalau orang mulai bilang, oh sekarang maju ya. Oh siapa dulu? Itu ciri dunia. Tapi waktu orang datang kepada saudara, oh iya pendeta ya, kita nggak boleh sombong ya. Oh sekarang udah maju dong ya. Ya gini-gini aja lah. Itu mah juga salah, itu mah minder saudara-saudara. Kalau orang datang
datang sama saudara dan bilang, wah sekarang sudah maju ya. Bilang satu kata sederhana, puji Tuhan semua karena Tuhan. Amin, amin, amin saudara. Ya tapi kan malu. Ada orang datang bilang, ses, aduh anaknya yang kedengar udah jadi sarjana sekarang ya. Siapa dulu dong ibunya? Tapi ada yang terbalik. Oh sekarang anaknya udah maju ya jadi sarjana. Saya dengar bisnis anaknya juga udah maju. Ah begitu-begitu aja kok biasa-biasa aja. No itu minder. Mesti bilang apa? Puji Tuhan. Semua karena Tuhan. Itu tahu berterima kasih. Yang kedua. Apa tujuan Allah memberkati kita? Agar kita dapat hidup dengan mudah. Nah ini penting. Oke, saya tanya sama saudara. Kenapa saudara beliin mobil untuk anak saudara? Supaya dia mudah kan? Saudara mengerti maksud saya? Kenapa saudara beliin komputer buat anak saudara? Supaya dia mudah kan? Tapi ada banyak orang terbalik. Dulu, waktu dia belum diberkati, nggak pernah stres. Sekarang semenjak dia diberkati, mulai botak dia. Kenapa stres dia tiap hari? Dulu sebelum diberkati gak pernah minum obat tidur. Sekarang diberkati sebentar-bentar minum obat tidur. Nah ini salah besar. Nah itulah dunia. Dia cari harta. Tapi tidak tahu apa tujuan harta. Allah memberkati kita supaya kita dapat hidup dengan mudah. Make sense kan? Maksud saya logik kan? Iya kan? Saudara kasih mobil buat anak saudara. Saudara kasih rumah buat anak saudara, saudara kasih komputer buat anak saudara supaya apa? Supaya hidupnya lebih mudah. Saudara mengerti maksud saya? Bukan supaya saudara jadi tambah stres. Iya. Apa seperti yang pernah saya cerita buat saudara. Ada orang kota datang ke kampung. Lihat bapak-bapak jam 10 siang lagi duduk di bawah pohon. Pakai itu apa tuh namanya, kain digantung ikat pohon satu, terus dia goyang-goyang gitu. Ini orang kota nggak habis pikir kok jam 10 dia lagi istirahat gitu. Dia bilang, Pak, Bapak kerjanya apa sih? Nelayan. Kok jam 10 begini Bapak nggak kerja apa-apa? Iya saya pagi-pagi tadi nangkap ikan tengah malam sampai pagi. Habis itu istirahat, ya sekarang udah nggak ada kerjaan, nanti tunggu sore lagi. Loh, kerja dong Pak, bikin apa kek? Loh, untuk apa? Loh, supaya dapat banyak uang. Buat apa uang? Ya, supaya usaha Bapak bisa lebih maju. Buat apa usaha maju? Ya, supaya bisa nanti keluar negeri. Loh, buat apa keluar negeri? Ya, supaya bisa istirahat. Loh, saya sekarang lagi istirahat katanya gitu. Yang mana yang stres, I don't know. Agar hidup kita lebih mudah, saudara-saudara. Lihat, 2 Korintus 8 ayat yang ke-7. Nah, saya ingin saudara perhatikan pokok-pokok ini betul-betul baik-baik, sehingga saudara tahu apa artinya hidup diberkati itu. Jangan sampai berkat Tuhan akhirnya menghancurkan rumah tangga saudara, berkat Tuhan akhirnya membuat hidup saudara tidak tenang, tidur saudara nggak tenang gitu. 2 Korintus 8 ayat yang ke-7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesembuhan, untuk membantu dan dalam kasihmu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Lihat, kamu kaya dalam segala sesuatu. Kenapa Tuhan inginkan kita hidup dengan mudah? Sehingga ada banyak hal yang dapat kita kerjakan. Iya kan? Saya ambil contoh sederhana. Saudara lihat anak saudara pulang jam 11 malam. Saudara bilang, nak,
kamu nggak ada waktu untuk makan sama-sama sama mama, sama papa. Ya bukannya nggak mau sih Pak. Tapi persoalannya, saya mesti naik kendaraan umum. Saya sekolah jauh di Serengseng Sawah. Serengseng Sawah. Ya, saya di Serengseng Sawah dan rumah kita di kebun kosong. Saya cuma sebutlah sebuah daerah lah. Saya sekolah di Serengseng Sawah dan kita tinggal di kebun kosong jauh. Saya mesti naik kendaraan, habis itu mesti naik ojek, habis itu mesti naik ini, naik itu. Untuk memudahkan dia, saya belikan dia mobil. Supaya apa? Dia pulang lebih cepat. Ada waktu sama orang tua. Saudara mengerti maksud saya? Kenapa Tuhan berkati kita supaya hidup kita lebih mudah, sehingga pikiran kita bukan cuman harta, kekayaan, uang, tapi Tuhan berkati semuanya supaya kita ada waktu untuk kerjakan tugas kita, kepentingan kita, lalu kita bisa lakukan pekerjaan Tuhan, kita bisa punya waktu untuk dengar firman Allah, kita bisa punya waktu untuk mengkaji kesalahan-kesalahan kita bisa punya waktu untuk mengevaluasi segala tugas-tugas kita, sehingga kita tidak mudah berbuat salah kembali. Dan saudara mengerti maksud saya? Itu sebabnya Matius 6 ayat 33 berkata, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dengan lain kata, dahulukan Allah, Allah memberkati kamu, hidupmu mudah, dan kamu masih bisa buat banyak hal untuk Tuhan. Haleluya. Hal yang ketiga. Apa tujuan Allah memberikan kekayaan bagi anak-anaknya? Agar kita tidak terpengaruh dengan cara hidup dunia. Ini penting. Agar kita tidak terpengaruh dengan cara-cara dunia. Seorang nabi berdoa dan berkata, Tuhan, jangan berikan aku dua hal. Jangan berikan aku kemiskinan, sehingga olehnya aku mengutuki Engkau. Dan jangan berikan aku kekayaan, sehingga akhirnya aku melupakan Engkau. Terjemahan aslinya berkata, jangan biarkan aku miskin dan menjadi sangat miskin, sehingga akhirnya aku mengutuk Engkau. Dan jangankan aku menjadi kaya dan sangat kaya, akhirnya aku melupakan Engkau. Kenapa? Karena seringkali waktu kita dalam kemiskinan, seringkali waktu kita nggak merasa berkat Allah mengalir, kita bilang apa? Ya, saya cinta Tuhan pendeta, tapi kepepet. Saya sih nggak mau bohong, tapi kepepet. Saya sebetulnya nggak mau bergaul sama dia, tapi kepepet, mau bikin apa lagi. Kita terpengaruh dengan apa, saudara, cara-cara dunia. Nah, saya ingin saudara lihat sebentar. Dalam Matius pasal 13, ayat yang ke-22. Yang ditaburkan di tengah semak duri, ini bicara tentang penabur yang pergi menabur di tanah yang berbatu-batu, lalu akhirnya semak duri. Dikatakan ayat 22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dikatakan apa, saudara? Tipu daya kekayaan. Berarti hal yang ketiga, apa tujuan Allah memberkati umatnya? Agar kita tidak terpengaruh dengan cara-cara orang dunia. Nah, persoalan kita seringkali, kita sudah diberkati Tuhan, tapi kita masih hidup dengan cara dunia. Padahal Alkitab sudah bilang, aku mau supaya ada perbedaan antara orang benar dengan orang fasik. Jangan sampai Tuhan sudah berkati kita, tapi kita masih terpengaruh dengan cara-cara dunia. Alkitab berkata kita harus jadi terang dunia. Alkitab berkata kamu adalah garam dunia. Dan selalu saya bilang, kalau garam itu sudah tidak asin, kata Alkitab, dia akan dibuang dan diinjak-injak orang. Kalau orang benar sudah tidak bisa jadi teladan lagi,
dunia mesti lihat siapa. Saudara mengerti maksud saya? Kalau orang benar, orang yang percaya sama Tuhan, orang yang bawa Alkitab, orang yang pakai kalung salib, orang yang setiap hari Minggu pergi ke gereja, setiap Selasa pergi ke Granada, lalu tidak bisa jadi terang, dunia mesti lihat siapa. Lalu kita bilang, ya habis saya orang baru sih, jangan lihat saya, lihat Yesus. Lalu orang dunia bilang, saya nggak bisa lihat Yesus. Yesus mungkin ada di sorga, yang saya cuma bisa lihat anaknya. Dan dia bilang mungkin anaknya seperti bapaknya kali katanya gitu. Ya kan, ya kan, ya kan. Itu sebabnya orang tua sering bilang, nak, kamu jaga nama baik keluarga ya. Ya kan? Sebab anaknya itu pasti mirip-mirip bapaknya. Ya kan? Itu sebabnya pepatah Belanda bilang, the apple van it ver van de boom. Itu buah apel itu nggak pernah jatuh jauh dari pohonnya, ya kan? Cuma Bruri aja yang bilang itu daun pepaya berbuah siri apa. Daun semangka apa-apalah, saya bingung lah. Pokoknya begitu-begituan, nggak ada the apple van de boom. Itu pohon apel tuh nggak pernah jatuh jauh dari pohonnya, saudara-saudara. Kalau orang benar, orang yang percaya Alkitab, orang yang percaya firman Allah, orang yang mengaku Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, sudah tidak bisa jadi terang dunia, mesti lihat siapa, saudara-saudara. Mesti lihat siapa. Jangan lihat saya, lihat siapa kayak pendeta kayak. Kadangkala orang dunia tidak pernah ketemu pendeta, saudara. Dia cuma ketemu saudara. Nah persoalannya, dapatkah hidup saudara sebagai surat Kristus yang terbuka? Allah berkati saudara supaya saudara tidak terpengaruh dengan cara-cara dunia. Yang keempat, masih ada 26 saudara-saudara, baru 4. Saya tidak takut saudara-saudara. Sebagai saudara bilang, oh gue pulang aja kalau masih ada 26 sih. No, tidak. Cuma 5 saudara-saudara. Yang keempat. Agar pekerjaan Tuhan tidak kekurangan. Kenapa Tuhan memberkati anak-anaknya agar pekerjaan Tuhan minggu lalu sudah saya jelaskan bahwa Allah tidak akan turunkan uang dari langit. Allah tidak akan turunkan harta benda dari langit. Tapi Allah inginkan kita bekerja sama sehingga pekerjaan Tuhan tidak kekurangan. Nah, kalau saudara lihat dalam Keluaran pasal 36, saudara lihat Musa sedang bangun bait Allah. Ayat 2. Keluaran 36 ayat 2. Keluaran 36 ayat 2. Lalu Musa memanggil Besalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli, yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian. Setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Lihat, Musa mau bangun bait Allah sekarang, tapi dia panggil yang pertama orang ahli, yang kedua yang telah ditanam Tuhan keahlian, lalu yang ketiga yang tergerak hatinya. Jadi bukan orang biasa yang cuma tergerak, tapi orang ahli, saudara-saudara. Ayat 3, mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Mereka tidak gratis, dibayar baik oleh Musa. Dikatakan tapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. Dan segala orang ahli yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus itu, datanglah masing-masing dari pekerjaan yang dilakukannya. Dan berkata kepada Musa, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa memerintahkan supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu demikian. Tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Demikian rakyat itu apa saudara? Dicegah membawa persembahan lagi. Itu mungkin pertama kalinya dalam sejarah gereja tercatat.
Orang mau kasih persembahan kata Musa, udah dong kebanyakan, mau dikemanain lagi? Saya mengerti bahwa saya. Itu orang mau kasih persembahan, Musa bilang udah jangan dong, udah cukup. Ya kan? Saya mengerti. Pekerjaan Tuhan tidak kekurangan. Kenapa? Karena orang yang diberkati ini mengerti bahwa Musa sedang mengerjakan pekerjaan Allah, dia harus berbuat sesuatu. Orang-orang ahlinya pun mengerti bahwa dia harus berbuat sesuatu. Dan Musa sebagai pemimpin mengerti bahwa dia harus memimpin, sehingga apa yang terjadi? Semuanya berlangsung dengan sangat baik dan pekerjaan Tuhan berjalan luar biasa. Amin, saudara. Saya lagi pikir-pikir gitu, jangan-jangan kalau pendeta sekarang sih, walaupun udah kelebihan dia terima aja tuh terus tuh. Baguslah, berkat lah katanya gitu. Tapi orang sekarang juga saya pikir-pikir nggak akan sampai kelebihan begitu. Begini, jangan. Tapi ini diberi, sehingga pekerjaan Tuhan dapat berlangsung luar biasa. Itu sebabnya Allah memberkati. Di dalam kitab Tawari dikatakan ketika Musa mau bangun, maksud saya ketika Salomo mau bangun, Tuhan berpesan sama Salomo, rumahku itu harus megah sehingga kemuliaanku terpancar di sana. Pekerjaan Tuhan tidak boleh kekurangan. Jika orang yang diberkati Tuhan ini menyadari bahwa dia harus terus mengerjakan pekerjaan Allah. Hal yang kelima, hal yang terakhir, agar kita dapat menjadi saluran berkat. Haleluya. Agar kita dapat menjadi saluran berkat. Iya kan? Kalau saudara maju begitu, saudara maju. Tadinya saudara mungkin hanya sales biasa, diberkati, maju begitu. Tetangga saudara bilang, heran ya, semenjak dia cari Tuhan, dulu tadinya dia cuma sales biasa, tapi sekarang udah diberkati Tuhan. Dulu pulang-pulang sampai jam 11 malam, karena mesti naik kendaraan umum. Sekarang diberkati Tuhan, barusan dia udah punya motor, sekarang dia udah punya mobil. Orang tetangga saudara akan lihat, sesuatu luar biasa terjadi atas hidupnya. Amin, saudara. Itu sebabnya saya bilang orang Kristen gak harus orang kaya, tapi orang Kristen harus ada kemajuan. Amin, saudara. Jadi orang percaya jangan takut memulai yang kecil. Sebab kita setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati dalam perkara yang lebih besar. Saudara buka toko begitu, kalau orang lihat, iya ya, dulu tokonya kosong-kosong begitu. Sekarang semenjak dia cari Tuhan, dia banyak bersaksi tentang Tuhan. Tokonya maju, banyak orang datang, dan tokonya mulai besar lagi. Tadinya cuma punya 1 ruko, sekarang udah 2 ruko. Dan sebentar lagi dia udah gak muat lagi, dia mau pindah ke tempat yang lebih besar lagi. Nama Tuhan dipermuliakan lewat berkat-berkatnya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Sehingga saudara dapat menjadi saluran berkat. Orang lihat, orang di kantor saudara melihat, heran ya. Dia semenjak sungguh-sungguh sama Tuhan ada kemajuan. Tapi orang bilang, ya ampun, dia semenjak pergi ke gereja, tadinya dia punya 3 ruko di sini, ditipu orang habis. Sampai gak punya apa-apa dia. Orang bukannya muliakan Tuhan, takut saudara-saudara. Orang bilang, takut ntar gue ikut Tuhan, jadi begitu lagi katanya. Iya, dulu dia waktu belum ikut Tuhan sudah maju. Semenjak diikut Tuhan dipecat. Ditipu orang habis semuanya. Kadang-kala bisa. Kemarin kan sudah saya bilang, untuk sementara sedang diproses Tuhan. Amin, saudara. Tetapi setelah lewat proses Tuhan, harus kembali ada kemajuan. Seperti Ayub, diproses, akhir ada kemajuan yang luar biasa yang Allah kerjakan baginya. Haleluya. Nah, sekarang sudah lihat dalam 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5. Ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang.
Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin saudara. Orang yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi dia menjadi saluran berkat. Dia menjadi aliran kesaksian. Dia boleh menjadi berkat buat banyak orang. 2 Korintus 12 ayat 15. 2 Korintus 12 ayat 15. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasih lihat. Paulus bilang apa? Aku suka mengorbankan milikku, bahkan dikatakan mengorbankan diriku untuk kamu. Lewat hidupnya orang lain diberkati. Amin saudara. Lewat hidupnya orang lain diberkati. Berarti hari ini jelas buat kita. Yang pertama, ada perbedaan antara orang benar dengan orang dunia. Amin saudara. Kita adalah orang-orang yang benar di hadapan Allah. Kita adalah orang yang percaya akan Injil Allah dan hidup dalam kebenaran. Jangan ikuti cara dunia. Orang dunia bisa maju, bisa berhasil, sudah jelaskan. Karena dia pakai hukum ekonomi alam. Harus maju. Pasti maju. Tetapi dampak di balik kemajuannya, we don't know. Karena dia harus rajin, kerja keras, menyenangkan, mampu, sudah saya jelaskan. Tapi orang benar, dia bukan memperoleh, tapi dia diberikan. Is given. Amin saudara. Diberkati, is given. Itu adalah pemberian Allah. Dicurahkan oleh Allah. Diberikan oleh Allah. Itu hal yang pertama. Yang kedua, tujuan kekayaan dunia ini. Sebenarnya sudah saya bilang, prestise dan ego. Tapi tujuan Allah memberkati, memberikan kekayaan bagi anak-anaknya. Yang pertama, agar kita menyadari siapa Allah yang kita sembah. Tahukah kita berterima kasih? Maukah kita dekat sama Dia selalu? Semakin saudara dekat sama Dia, saudara akan dengar suaranya. Bagaimana Allah menuntun saudara di dalam berkat-berkatnya. Yang kedua, agar kita dapat hidup dengan mudah. Supaya banyak hal lain yang bisa kita kerjakan. Ada banyak orang di dalam kekayaannya semakin gak punya waktu, semakin stres. Semakin rumah tangganya kacau. Itulah dunia yang sedang kita hadapi. Tapi saya mau ada perbedaan di antara orang benar. Amin saudara. Dan yang ketiga, agar kita tidak terpengaruh dengan cara hidup orang dunia. Karena kita tahu berkat kita bukan datang dari dunia ini, tapi berkat kita datang dari Allah. Asal saja aku hidup benar, kata Daud, maka aku tahu berkat-berkatmu akan menyertai hidupku. Yang keempat, agar pekerjaan Tuhan tidak kekurangan. Allah berkati supaya saudara trustworthy, dapat dipercaya untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Dan akhirnya agar kita dapat menjadi saluran berkat bagi jiwa-jiwa. Untuk kita ada Yesus yang pelihara kita. Amin saudara. Tapi untuk dunia ini ada kita yang dipercayakan Tuhan untuk jadi garam dan berkat. Dalam kasih Kristus saya mau ingatkan saudara, jika orang percaya sudah tidak bisa jadi teladan lagi. Jika orang percaya sudah tidak bisa jadi berkat lagi. Dunia mesti lihat siapa. Sudah mengerti maksud saya? Jika orang percaya sudah tidak bisa jadi saluran berkat lagi. Dunia mesti lihat siapa. Jika orang percaya tidak bisa jadi saluran berkat lagi. Apa jadinya dengan pekerjaan Tuhan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Allah rindu berkati anak-anaknya. Berhenti dengan cara dunia, tapi mulai masuk dalam cara Allah. Maka engkau akan lihat apa yang tidak pernah engkau pikirkan. Itu yang Tuhan sediakan buat orang-orang yang takut akan Dia. Dan saya percaya selama 1 bulan ini, jika sudah perhatikan firman Tuhan baik-baik, ada hal yang harus berubah dalam hidup kekristenan saudara. Ada hal yang harus berubah dalam usaha saudara, dalam karir saudara, dalam kegiatan kerja saudara sehari-hari. Dan minggu depan saya akan bicara tentang bagaimana meraih berkat-berkat Allah. Dan biarkan firman Tuhan membongkar konsep-konsep kita yang lama. Dan biar firman Tuhan menjawab kebutuhan kita. Saya percaya Dia datang untuk memberi domba-dombanya hidup dan hidup berkelimpahan. Amin saudara. Saya percaya bahwa Allah punya rencana yang indah buat setiap anak-anaknya. Tapi saya juga percaya bahwa semenjak manusia jatuh dalam dosa, manusia tanah dikutuk. Dan kekayaan dikutuk.
Itu sebabnya kita mau hidup dalam berkat. Alkitab berkata, Yesus menjadi kutuk supaya kita mendapat berkat. Dan Daud jelas berkata, dulu aku muda, sekarang aku menjadi tua. Tidak pernah aku lihat anak cucu orang-orang benar meminta-minta roti. Janji Tuhan bukan hanya untuk engkau, tapi janji Tuhan bagimu dan seluruh keturunanmu diberkati oleh Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita bangkit berdiri. Kita datang pada Yesus, mataku tertuju kepadamu. Segenap hidupku kuserahkan bagimu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk mengerti, mengenal maksudmu dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Datang pada Yesus, mataku tertuju kepadamu. Mataku, katakan Yesus, mataku hanya tertuju kepadamu. Tertuju padamu. Segenap hidupku. Segenap hidupku. Amin, haleluya. Ku serahkan padamu. Ku serahkan padamu. Katakan pada Yesus, bimbing aku masuk rencanamu. Bimbing aku. Amin, haleluya. Biarkan Roh Kudus berkati masing-masing saudara. Kalau bukan karena sesuatu yang sangat mendesak, saya mohon jangan bergerak ke sana kemari, tetap di tempat saudara. Biarkan Roh Kudus berkati saudara. Hormati kehadirannya, katakan Tuhan jamah aku sekarang. Kerjakan kuasamu dalam hidupku. Katakan bersama-sama, ku mau mengikuti. Ku mau mengikuti Kehendak-Mu ya Bapa. kehendak-Mu Katakan ya sama-sama, Bapa. ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu Amin. menyenangkan hati-Mu. Musik main dengan sangat lembut. Dunia ini dunia yang jahat. Karena harta, orang rela mengorbankan hidupnya. Karena harta, orang rela menukarkan imannya. Karena harta, orang tidak takut berzina. Karena harta, orang tidak takut menjilat sikut kiri, sikut kanan, berdusta demi dia raih harta dan kekayaan. Jangan sampai kau berdiri di hadapan Tuhan, akhirnya Yesus berkata, aku tidak pernah kenal engkau, enyah dari hadapanku. Hai kamu yang berbuat kejahatan. Di tempat ini engkau bisa bersembunyi. Di tempat ini engkau bisa menolak firman Allah. Di tempat ini engkau bisa pulang kalau engkau tidak suka dengan firman Allah. Tetapi waktu engkau berdiri di hadapannya, tidak ada tempat untuk berlari. Waktu engkau berdiri di hadapannya, hanya kalimat tajam yang kau dengarnya dari hadapanku, kamu yang berbuat kejahatan. Harta bukan segala-galanya. Harta bukan segala-galanya. Kenapa kau begitu bodoh menjadi wanita simpanan hanya karena harta? Kenapa kau menjadi begitu bodoh? Korbankan nilai kesucian demi harta kekayaan. Korbankan iman, korbankan keyakinan akan Kristus demi kedudukan. Malam ini saya percaya Yesus sedang bicara buat banyak-banyak saudara. Yesus sedang bicara buat banyak-banyak saudara. Roh Kudus mulai tegur, Roh Kudus mulai berkati, Roh Kudus mulai kuatkan buat saudara. Jika hari ini saudara berkata, Tuhan aku anakmu. Tapi jujur harus aku akui tidak ada perbedaan antara hidupku dengan orang dunia ini. Hari ini aku berdoa ya Allah. Supaya aku jadi terang, supaya hidupku jadi terang, supaya hidupku jadi terang. Hidupku jadi teladan, hidupku jadi berkat buat banyak orang. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Mungkin kau berkata, aku orang yang kerja keras itu. Kadangkala aku lelah. Tapi aku sudah terbawa arusnya. Aku sudah terbawa gelombangnya. Kadangkala aku capek. Kadangkala aku berkata, Tuhan untuk apa sih semuanya ini? Kadangkala aku stres Tuhan. Dan hari ini kau datang pada Tuhan, biarkan Tuhan pulihkan semuanya. Mungkin kau berkata, Tuhan, aku orang yang coba menyenangkan.
Aku kalau perlu menjilat. Aku kalau perlu kompromi dengan dosa. Tapi aku tahu aku munafik Tuhan. Aku pergi ke gereja, aku sebut diriku anakmu, tapi aku munafik dengan cara hidup seperti itu. Aku mau berhenti Tuhan, aku mau berhenti dengan cara hidup seperti itu. Taruh tangan kananmu di dada, saudara. Gak perlu engkau rebut segalanya dari dunia ini. Sorga masih cukup banyak persediaan bagimu. Asal kau mau hidup suci. Gak perlu engkau sampai korbankan hidupmu. Gak perlu engkau sampai akhirnya menjadi wanita simpanan. Gak perlu akhirnya engkau ikut dengan cara dunia ini. Sorga masih cukup banyak persediaan untuk memberkati engkau. Asal saja engkau mau hidup sesuai dengan kehendaknya. Gak perlu engkau kompromi dengan dunia ini. Sorga masih cukup untuk memberkati engkau. Asal kau mau kembali ke jalannya, taruh tangan kananmu di dada. Saya mau doa buat saudara. Mungkin kau lelah. Mungkin kau berkata, Tuhan, hartaku kadang-kala membuat aku gak bisa tidur. Membuat aku kadang-kala jadi egois sekali. Aku dengar firman Tuhan, jamah hidupku. Beri kerendahan hati bagiku. Beri hati yang takut akan Allah. Beri hati yang cinta akan pekerjaan Allah. Beri hati yang cinta akan hukum-hukummu ya Allah. Taruh tangan kananmu di dada, biar Roh Kudus jamah hidupmu. Mungkin hari ini kau berkata, Tuhan, mungkin aku bukan orang kaya, tapi aku juga egois. Aku juga sombong Tuhan. Aku dengar firman Allah hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Saya mau doa buat saudara. Mungkin hari ini kau berkata, mungkin aku orang yang gak dapat dipercaya sehingga Tuhan gak berkati hidupku. Mungkin aku orang yang gak hidup sungguh-sungguh di dalam Allah. Mungkin aku gak hidup dalam kesucian. Mungkin aku gak berjalan dalam hukum-hukumnya Allah. Mulai hari ini Tuhan, aku tahu Engkau akan berkati hidupku. Berikan aku kesanggupan untuk mengerjakannya Allah. Taruh tangan kananmu di dada, biarkan Roh Kudus jamah hidupmu. Mungkin kau lihat gak ada kemajuan dalam karirmu, dalam pekerjaanmu, dalam masa mudamu. Lalu malam ini kau tahu Allah mau buat sesuatu bagimu. Taruh tangan kananmu di dada. Biarkan Roh Kudus buat sesuatu. Orang yang percaya Tuhan tidak akan turun tapi diangkatnya naik. Itu berarti dari tempat yang terendah kau bisa diberkati ada kemajuan yang luar biasa. Katakan, Tuhan, aku rindu lihat itu dalam hidupku. Berkati itu, beri kesabaran, ubah cara hidupku sehingga aku dekat dengan Engkau. Mungkin kau punya beban-beban doa khusus tentang keuangan, ekonomi. Taruh tangan kananmu di dada, biarkan Roh Kudus jamah hidupmu. Dan setiap saudara yang taruh tangan kanan saudara di dada, sekarang saudara boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi, dan saya mau doa buat saudara. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau lihat tangan-tangan anak-anakmu yang terangkat dua-dua di hadapan Tuhan. Kami angkat tangan kami dua-dua karena kami tahu Yesus datang untuk memberi domba-dombamu hidup dan hidup berkelimpahan. Kami angkat tangan kami dua-dua karena kami tahu Yesus Kristus Tuhan tidak berubah. Dulu, kemarin, hari ini sampai selama-lamanya. Kami angkat tangan kami dua-dua karena kami tahu doa orang benar besar kuasanya. Itu sebabnya kami berdoa karena kami tahu kami adalah anak-Mu yang ditebus oleh darah-Mu. Hamba berdoa dalam nama Yesus, jamah umat-Mu dengan kuasa-Mu sekarang. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat dan berkata, Tuhan, saya lelah. God, I'm tired. Tuhan, saya lelah. Tuhan, saya penuh dengan masalah. Tuhan, saya butuh kekuatan. Hamba doa dalam nama Yesus, Engkau beri penghiburan. Mereka yang berkata, Tuhan, saya kompromi dengan dunia ini. Tuhan, semua orang bisa saya tipu, tapi di hadapan Tuhan semuanya terbuka. Hamba berdoa dalam nama Yesus, pulihkan kembali kami di jalan-Mu, sehingga kami tahu segala berkat-Mu yang dicurahkan itu membuat hidup kami lebih mudah berhubungan dengan Engkau. Hidup kami lebih mudah sehingga kami punya waktu bersama dengan Engkau. Hidup kami lebih mudah dan kami terikat kepadamu karena kami tahu Engkau daripadamu segalanya datang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mereka angkat tangan dan berkata, Tuhan, kami ditipu orang. Tuhan, kami membutuhkan sejumlah dana. Tuhan, kami sedang dalam masalah ekonomi. Hamba berdoa dalam nama Yesus, berkat-Mu mengalir. Berkat-Mu mengalir sekarang. Satu persatu Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka yang ingin lihat kemajuan. Mereka yang ingin berjalan menuju jalan Tuhan. Mereka yang mengaku dosanya karena selama ini Tuhan, kami jauh dari Tuhan hanya karena harta.
Kami mengikuti jalan dunia ini hanya karena harta. Tapi malam ini kami dengar firman Allah. Kami mau jadikan Tuhan segalanya. Haleluya. Haleluya. Berkat Tuhan turun atas kami dan anak-anak kami. Atas apapun yang kami kerjakan. Karena itu janji Tuhan akan berhasil. Setiap saudara yang angkat tangan dua-dua. Dengar baik. Sorga cukup punya berkat bagi saudara. Asal saudara mau hidup benar. Sorga tidak pernah kekurangan. Kenapa kau harus rampas dari dunia ini? Kalau engkau berserah sama Dia, Alkitab berkata, bahkan Tuhan memberkati orang yang dikasihnya pada waktu tidur. Tuhan memberkati orang yang dikasihnya pada waktu tidur. Pada saat kau berserah, pada saat kau lakukan pekerjaan Allah, pada saat kau hidup sungguh-sungguh, Allah beri kesanggupan bagimu. Terima kasih Bapak-Bapak. Hamba mengasihi umatmu satu persatu. Curahkan anugerahmu sekarang oleh kuasa. Terima kasih Bapak. Silakan turunkan tangan saudara, Tuhan memberkati Bapak. Ke dalam tangan Tuhan yang kuat, hamba menyerahkan jemaatmu. Hamba mengasihi umatmu ini satu persatu. Pagar dan benteng hidup mereka. Jauhkan dari malapetaka mara bahaya. Dari segala niat orang jahat, kuasa kegelapan dan pengaruh keduniawian. Tapi biar dimanapun umatmu berada, berkat Allah boleh menyertai. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus. Sehingga mulai malam ini Tuhan, apapun yang mereka usahakan berhasil dalam nama Yesus. Dan kemanapun mereka pergi, berkat Allah menyertai mereka. Dan dimanapun mereka berada, mereka boleh jadi berkat. Mereka boleh jadi terang Kristus yang menyala. Lewat hidup mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa bagi setiap rumah tangga yang ada di sini. Sehingga rumah tangga mereka boleh bahagia dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus. Bagi anak-anak muda di tempat ini. Sehingga masa muda mereka boleh diberkati. Masa muda mereka boleh jadi teladan buat banyak orang. Dan masa muda mereka sungguh Tuhan boleh melihat kemuliaan Allah. Dan akhirnya Tuhan pagari pimpin mereka. Jadikan mereka berkat. Sehingga lewat hidup kami lihat. Akan banyak lutut bertelut, haleluya. Lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di sorga. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, haleluya.